Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun. Sudah terbukti bahwa Pak Anies Baswedan adalah orang yang doyan memainkan politik identitas. Sosok politisi yang gemar memainkan isu sara dalam berpolitik. Sehingga menurut saya sosok seperti ini sama sekali nggak pantas memimpin bangsa Indonesia yang plural ini. Bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika ini. Tetapi kalau kita sebagai rakyat Indonesia ini gegabah, kalau kita sebagai rakyat Indonesia ini enggak bijaksana, maka apa yang tidak kita inginkan itu bisa saja terjadi. Jawaban KPK soal kabar Anies Baswedan segera tersangka kasus Formula E. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penjelasan terkait kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. KPK menegaskan kabar tersebut tidak benar. Kabag Pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan kasus dugaan korupsi Formula E masih tahap penyelidikan. Oleh sebab itu belum ada tersangka di kasus tersebut. Ali lanjut menegaskan pihaknya tak akan menanggapi kabar Anies jadi tersangka karena pernyataan tersebut bersifat asumsi belaka. Dia juga menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Kabar Anies jadi tersangka KPK. Anies jadi tersangka di KPK awalnya disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Apa dugaan-dugaan dia itu? Ya, yang namanya proses penegakan hukum itu kan harus kita bisa jalankan, harus kita bisa kedepankan. Itu. Bahkan sumber dari mana dia mendapatkan sumbernya itu apakah sumber yang primer ya benar-benar sahih ya kebenarannya atau tidak, atau dia malah memprediksi atau berimajinasi melihat situasi kondisi yang hari ini, begitu Putri. Baik, tapi ini mendapat concern tersendiri nggak, mendapat fokus tersendiri, perhatian tersendiri nggak dari istana, Bang Irfan? Apa yang harus kita fokuskan itu kan baru imajinasinya Mas Denny. Ya, itu yang saya bilang, dia harus bisa membuktikan kalau memang benar-benar menurutnya, kenapa dia nggak melaporkan saja pada pihak yang berwajib tentang dia mungkin mendapatkan sumber berita kebenaran itu yang dia jadikan pointers itu. Ya kan sangat ironis, dia pernah menjadi pejabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dia lebih mengedepankan proses penegakan hukum. Nah, kalau dia benar-benar mendapat mengetahui, dia laporkan. Ya, jangan dia berimajinasi memberikan kegaduhan di ruang publik. Kita juga sangat meragukan apa yang dia sampaikan tersebut. Dia bahkan menuding langkah KPK itu sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024. Denny mengungkapkan bahwa KPK telah 19 kali mengekspos kasus Formula E di Jakarta dengan dugaan keterlibatan Anies Baswedan. Dia bahkan menyebut semua komisioner KPK telah sepakat untuk segera menetapkan Anies sebagai tersangka. Lebih lanjut, Denny menuding Presiden Joko Widodo merupakan tokoh di balik upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dia menilai Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut. Heboh kabar Anies tersangka KPK. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan terkait pendamping bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Pilpres 2024 mendatang. Namun Anies Baswedan dikabarkan dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Kabar itu dihembuskan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Denny Indrayana mengaku mendapat informasi Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka dari seorang anggota DPR.
Informasi diterima Denny Indrayana, KPK telah 19 kali melakukan ekspos kasus Formula E dan seluruh pimpinan lembaga anti rasuah sudah sepakat menetapkan Anies Baswedan tersangka. Tudingan Denny Indrayana. Denny menuding upaya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka itu menjadi bagian untuk menjegal mantan Mendikbud tersebut menjadi calon presiden 2024. Selain itu, Denny juga menuding alasan pimpinan KPK era Firly Bahuri CS diperpanjang 1 tahun sampai 2024 ingin menyelesaikan tugasnya untuk melawan kelompok oposisi pemerintah. Denny berharap Presiden Joko Widodo menghentikan cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan. Dia menilai hal tersebut malah mengundang kegaduhan yang bisa berujung pada penundaan pemilu. Kasus dugaan korupsi Formula E. KPK diketahui masih menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dalam balap mobil listrik Formula E. Lembaga anti rasuah tersebut masih mempelajari dan menganalisis berbagai aspek terkait penyelenggaraan Formula E. Ya, saya sepakat dalam konteks itu. Tetapi tadi kalau kita tarik ya persoalan hukum kita ini kan banyak persoalan politiknya. Ini yang harus kita garis bawahi. Tetapi ya memang kalau kita bicara asumsi agak sulit untuk bisa mencari titik kebenarannya di situ. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita di politik itu kan bisa memprediksi gitu loh. Mana yang lebih katakanlah dominan, mana yang tidak gitu. Banyak ya sesuatu yang tepat, banyak juga yang meleset gitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat agak rumit memang ketika kasus ini tadi berkelindan dengan politik. Ini kan kasus misalkan tersangka itu kasus pidana, ya, kasus hukum. Bukti juga harus ada. Ya, dugaan saya ya pasti akan dicari di mana bukti. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan apakah ada atau tidak perbuatan pidana terkait gelaran balap mobil listrik tersebut. Sejumlah aksi juga telah hadir dalam memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E. Para aksi tersebut antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto, Ketua DPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroami Jojo. Denny Indrayana diminta tidak sembarang sebar informasi. Kabar Anies Baswedan menjadi tersangka di KPK membuat heboh. Rumor yang diembuskan Denny Indrayana itu turut membuat Komisi 3 DPR selaku mitra KPK buka suara. Di antaranya anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman meminta Denny Indrayana meluruskan kabar Anies Baswedan menjadi tersangka di KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta Denny Indrayana tidak sembarangan memberikan informasi seperti yang disampaikan sebelumnya terkait gugatan Undang-Undang Pemilu di MK. Habibur Rahman berharap Denny Indrayana tidak menyebarkan informasi yang akan berdampak buruk kepada masyarakat. Apalagi menurut Habibur Rahman, informasi disampaikan tidak didasari dengan bukti kuat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan fraksi Partai Nasdem Ahmad Syahroni menilai spekulasi Denny Indrayana sebelum teruji kebenarannya. Syahroni enggan menyimpulkan bahwa pernyataan Denny Indrayana mengisyaratkan penjagalan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebab informasi tersebut bisa benar atau salah. Terlebih menurut Bendahara Umum Partai Nasdem ini, dinamika politik sekarang sangat dinamis. Tak menutup kemungkinan berbagai pihak menggunakan berbagai strategi. Reaksi KPK. Sementara itu, KPK enggan mengomentari pernyataan Denny Indrayana. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan pernyataan Denny hanya bisa diklarifikasi oleh yang bersangkutan.